Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik di SD. Kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul tentang terminologi peserta didik. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Aditya Wirya. Selanjutnya ada Arsyada AFB. Yang ketiga ada Angel Holilah. Yang terakhir yaitu Siti Aisyah Niar. Pengertian dari terminologi yang pertama akan dijelaskan oleh Angel Holilah. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya Angel akan memberikan pengertian terminologi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Baik, yang selanjutnya ada pengertian terminologi menurut ahli. Ahli yang kelompok kami ambil yaitu Abu Ahmadi pada tahun 1991 mengatakan peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, serta bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa. Gunanya untuk melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan dan sebagai umat manusia serta warga negara yang baik, dan juga untuk bisa menjadi anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu yang baik. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Arsyada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah yang sepadan. Yang pertama ada pelajar. Pelajar seringkali digunakan sebagai istilah umum untuk merujuk kepada seseorang yang sedang belajar di berbagai konteks, termasuk pendidikan tinggi. Yang kedua, ada murid. Murid biasanya digunakan untuk merujuk kepada orang yang belajar di tingkat pendidikan formal, seperti di sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada siswa. Siswa lebih umum digunakan untuk merujuk kepada orang yang sedang belajar di tingkat sekolah dasar atau menengah. Nah, yang terakhir ada peserta didik. Peserta didik merupakan istilah yang lebih umum dan mencakup segala bentuk pembelajaran. Tidak hanya di sekolah formal, ini bisa mencakup pelatihan di tempat kerja atau program pembelajaran lainnya. Baik, yang selanjutnya ada ciri umum dan ciri khusus peserta didik yang akan disampaikan oleh Angel dan Siti Aisyah. Selanjutnya ada beberapa ciri umum yang dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang unik. Setiap peserta didik adalah individu yang unik, baik dari segi potensi fisik maupun psikis. Potensi fisik mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan tubuh dan kebugaran. Sementara potensi psikis mencakup kecerdasan, kemampuan kognitif, dan aspek-aspek mental lainnya. Pemahaman terhadap keunikan ini penting dalam merancang pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap peserta didik. Yang kedua, peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan perbedaan perlu dikelola secara baik. Karakteristik peserta didik dapat mencakup gaya belajar, minat, kemampuan, dan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Manajemen yang baik terhadap perbedaan ini melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman, serta penerapan strategi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif yang memberikan peluang bagi setiap peserta didik untuk berkembang secara optimal. Peserta didik memiliki kebutuhan biologis, rasa aman, dan rasa kasih sayang. Kebutuhan biologis mencakup aspek-aspek dasar seperti makanan, istirahat, dan kebersihan yang perlu dipenuhi agar peserta didik dapat fokus pada proses pembelajaran. Rasa aman berkaitan dengan lingkungan yang mendukung, bebas dari ancaman, dan memberikan kestabilan emosional. Sementara rasa kasih sayang menekankan pentingnya interaksi
interaksi sosial yang positif dan perasaan diterima di lingkungan belajar. Memenuhi kebutuhan ini menciptakan landasan yang kuat untuk perkembangan holistik peserta didik. Dengan memahami dan mengakomodasi ketiga aspek tersebut, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara optimal, melibatkan mereka sebagai individu yang unik dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Ciri khusus peserta didik. Ada 4 ciri khusus peserta didik. Yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, ada individu yang akan membutuhkan bimbingan secara manusiawi. Dan yang keempat, ada individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Adapun ciri khusus yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Anak sejak lahir telah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan. Untuk mengaktualisasikannya membutuhkan pembimbingan. Yang kedua, ada individu yang sedang berkembang. Yang dimaksud perkembangan di sini ialah perubahan yang terjadi pada peserta didik secara wajar, baik itu ditujuan kepada diri sendiri maupun ke arah penyesuaian dengan lingkungan. Sejak manusia lahir, bahkan sejak masih berada di dalam kandungan, ia berada pada proses perkembangan. Proses perkembangan ini melalui rangkaian yang bertingkat-tingkat. Tiap tingkat mempunyai sifat-sifat khusus. 3. Ada individu yang membutuhkan bimbingan secara manusiawi. Dalam proses perkembangannya, peserta didik membutuhkan bantuan dan bimbingan. Bayi yang baru lahir secara badani dan hayati tidak terlepas dari ibunya. Seharusnya setelah ia tumbuh berkembang menjadi dewasa, ia sudah dapat hidup sendiri. Tapi kenyataannya untuk kebutuhan dan perkembangan sendiri, ia masih menggantungkan diri sepenuhnya kepada orang dewasa. 4. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Dalam perkembangan peserta didik, ia mempunyai kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Pada diri anak ada kecenderungan untuk memerdekakan diri. Hal ini menimbulkan kewajiban pendidik dan orang tua untuk setapak demi setapak memberi kebebasan dan pada akhirnya mengundurkan diri. Jadi pendidik tidak boleh memaksakan diri agar peserta didik berbuat menurut pola yang dikehendaki pendidik. Ini dimaksud agar peserta didik memperoleh kesepakatan untuk memerdekakan diri dan bertanggung jawab sesuai dengan kepribadiannya sendiri. Pada saat ini, si anak telah dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik yang sering ditemukan pada peserta didik. Yang pertama, senang bermain. Peserta didik suka bermain-main, jadi metode pembelajarannya sebaik mungkin melibatkan unsur permainan untuk membuatnya lebih tertarik dan ingin tahu. Yang kedua, senang bergerak. Peserta didik dengan karakteristik senang bergerak menunjukkan preferensi terhadap aktivitas fisik. Mereka cenderung belajar lebih baik ketika dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan gerakan tubuh. Penggunaan metode pembelajaran yang aktif seperti berbagai permainan gerak atau pendekatan kinestetik dapat membantu mereka memahami konsep-konsep dengan lebih baik. Yang ketiga, senang bekerja dalam kelompok. Karakteristik ini mencirikan peserta didik yang menikmati kolaborasi dan interaksi sosial. Mereka cenderung lebih produktif dan termotivasi ketika bekerja sama dalam kelompok. Pendidik dapat memanfaatkan kecenderungan ini dalam menyusun kegiatan pembelajaran berbasis kelompok, mempromosikan keterlibatan aktif, pertukaran ide, dan pembelajaran saling mengajar di antara peserta didik. Yang keempat, senang memeragakan sesuatu secara langsung. Peserta didik dengan kecenderungan ini lebih suka belajar melalui pengalaman langsung atau demonstrasi. Mereka dapat lebih baik memahami konsep-konsep tertentu jika diperagakan secara nyata. Oleh karena itu, penggunaan media visual, eksperimen praktis, atau demonstrasi langsung dapat sangat efektif dalam menangkap perhatian dan memahamkan materi pada peserta didik dengan karakteristik ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi dari kelompok 9 telah selesai. Kami yakin pemaparan materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.